kondisi janin semuanya kan sudah sehat, tensi sudah normal. Nah tadi ibu pada saat datang tadi ibu bilang keluhannya ada pegel-pegel ya bu ya. Memang kalau pegel-pegel di kehamilan 7 bulan biasanya sering terjadi gitu ya bu ya. Nah saya juga mau menjelaskan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan ya. Sebenarnya di buku bu, coba tadi bukunya ya. Ini bukunya ini di sini ada, nanti ibu bisa baca sebenarnya di sini. Ini ya bu ya. Nah ini untuk tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Nah ini kita kalau bisa di sini kita lihat di sini apa saja ya tanda-tanda bahaya kehamilan itu bu. Nah di sini bu. Nah kalau misalkan ibu ya, misalkan sampai di rumah nih ternyata ibu ada perdarahan, ini ya perdarahan. Jadi ada keluar darah di jalan lahir ya. Ibu langsung gimana kalau misalkan ada keluar darah. Jadi ibu jangan panik yang pertama ya bu. Ibu jangan panik ya. Kemudian ibu kalau misalkan ada keluarga yang di rumah, ibu bicara ke keluarga, ibu langsung datang ke saya gitu ya bu ya, langsung datang ke tenaga kesehatan ke sini. Jadi kita bisa nanti melakukan pemeriksaan gitu ya bu ya. Nah kemudian jangan sampai nanti perdarahan dianggap biasa terus malah atau ke dukun, jangan sampai seperti itu ya bu ya. Nah, kemudian di sini lanjutnya adalah sakit kepala yang hebat. Nah sakit kepala yang hebat ini gimana maksudnya? Jadi misalkan ibu sakit kepala ternyata terus ibu bawa tidur nih, ibu bawa tidur ternyata nggak hilang ya, masih juga dibawa istirahat kok masih sakit kepala. Kemudian ibu jangan sampai beli obat dari luar ya bu ya kalau sakit kepala. Nah kalau misalkan ibu ada sakit kepala ya yang hebat kemudian dibawa tidur juga nggak hilang, juga ibu harus segera datang ke tenaga kesehatan ya. Kenapa? Khawatir sakit kepalanya bukan sakit kepala biasa, jadi harus ditangani ya, seperti itu. Harus dilakukan pemeriksaan untuk kenapa sakit kepalanya, apakah memang ada tensinya tinggi gitu atau memang ada kelainan yang lain seperti itu ya bu ya. Nah kemudian nah biasanya tadi sakit kepala ya. Nah kemudian misalkan ada bengkak di wajah, kaki dan jari tangan. Nah kalau misalkan ternyata kok sekarang kan ibu nggak apa-apa nih ya, khawatir kalau misalkan ada tanda seperti ini, ada bengkak di wajah, kemudian ada bengkak di kaki, gimana kalau misalkan ngelihatnya seperti apa, kan kelihatan perubahan ya. Kalau bengkak di kaki ibu tinggikan. Nah kalau misalkan ditinggikan ternyata tidak menghilang juga, berarti ibu harus waspada ya. Apalagi ditambah tadi ibu sakit kepala ya, kemudian ada bengkak di kaki, kemudian bengkak juga di wajah. Nah ibu harus segera ke tenaga kesehatan, jangan ditunda lagi ya bu ya. Nah kemudian ini keluar air ketuban sebelum waktunya atau keluar air-air yang bukan air kemih. Jadi gimana ibu bisa tahu? Jadi ibu ketika misalkan ada rembesan ya, rembes gitu kan kok keluar, karena kan sekarang udah usia 7 bulan lebih ini biasanya kan ini ya maunya buang air kecil ya bu ya. Sering buang air kecil, takutnya ini buang air kecil atau bukan. Nah ternyata bukan. Nah dicek nanti kalau ibu buang air kecil itu kok rembes gitu. Nah ibu dicium. Kalau misalkan memang bukan air kemih kan baunya ini ya pesing ya. Nah kalau misalkan tidak bau seperti pesing ya, ibu langsung ke sini. Atau memang kalau misalkan ibu ragu tidak bisa membedakan ya ini air kencing apa bukan, air kemih atau bukan, ibu langsung aja ke sini. Jangan ragu-ragu lagi ya, kita antar sama keluarganya ya. Nah kemudian ini ada juga gerakan janin tidak terasa. Nah kalau sekarang kan udah sering ya gerakan janin, tadi DJJ juga bagus ya, DJJ juga bagus ya. Jadi kalau misalkan gerakannya tidak terasa atau berkurang ya, sehari kan bisa 10 minimal tuh 10 kali ya. Memang ada waktu jeda dia istirahat janin itu, pada saat dia tidur istirahat ya. Kalau misalkan ibu misalkan ibu sadar nih, misalkan dari pagi kok gerakannya tidak seperti biasa gitu, ibu coba rangsang dulu ya, ibu coba rangsang dikelitik-kelitik gitu kan. Nah kalau misalkan dia ada pergerakan ya mungkin nggak terlalu khawatir. Tetapi kalau misalkan sudah dirangsang gitu, ibu sudah dielus-elus, ajak bicara, masih juga tidak tidak bergerak ya, kemudian dari pagi juga tadi sudah seperti kayaknya kok kurang gerakannya, ibu langsung juga ke sini
ya. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, gitu ya Bu ya. Nah ini satu penglihatan kabur. Nah sebenarnya Bu, penglihatan kabur ini juga biasanya ditandai dengan tadi sakit kepala, ya, yang tadi sakit kepala yang tidak hilang, dibawa beristirahat, kemudian dia bengkak di kaki dan wajah, kemudian dia ada penglihatannya kabur. Nah ini apalagi ditambah dengan penglihatan kabur ini benar-benar jangan sampai Ibu menganggap hal biasa, ya. Jadi karena ini benar-benar hal yang harus segera ditangani, gitu ya Bu ya. Khawatirnya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada ibu atau pada anak ibu atau janin ibu, gitu. Nah itu ya Bu ya. Nah seperti itu kalau untuk tanda-tanda bahaya. Nah kalau misalkan ibu di rumah nanti mau baca, ini juga bisa ada di sini ya. Segera bawa ya ke tenaga kesehatan, ya, bisa di puskes gitu kan Ibu, untuk ininya, atau dokter atau rumah sakit gitu kan, atau ke sini juga bisa ya, bilang misalkan menemukan ini yang tadi udah saya jelaskan seperti itu ya Bu ya. Nah gimana Bu, apa ada yang mau ditanyakan? Enggak mesti semua, hanya satu aja Iya. juga harus. Iya. Bidannya ya. Iya, jangan semua ini bisa juga di salah satu. Iya, kalau ada salah satu di sini gitu kan Ibu langsung aja ke tenaga kesehatan. Jangan sampai ditahan gitu kan, enggak ini. Jadi ya jangan sampai nanti terlambat gitu ya Bu ya. Itu gimana Bu, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ya, Ibu cukup jelas ya Bu ya penjelasan saya ya. Nanti berarti Ibu kesini lagi ya, 2 minggu lagi lah ya. Ini kan sudah usia 7 bulan, nanti 2 minggu lagi. Atau misalkan Ibu ada keluhan, jangan tunggu 2 minggu kesini ya, langsung aja kesini ya Bu ya. Nanti takutnya kalau nunggu ada, ya nanti 2 minggu, kata Ibu bidan 2 minggu, padahal ada keluhan ya. Pokoknya kalau ada keluhan, rasa nggak enak apapun itu, Ibu datang ke saya aja gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya. Semoga sehat